Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Ikatan Pemuda Pelajar Sofifi bersama saya Zulkifli Muntaha dari Universitas Hairun, tepatnya jurusan Bahasa Indonesia. Teman-teman semuanya di sini dengan konten podcast solusi kita bakal membicarakan hal-hal yang penting mungkin untuk dibicarakan. Teman-teman semuanya, saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh seseorang yang berpengaruh besar di Kelurahan Sofifi, tepatnya Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yaitu siapa? Kak Asrul. Oke, hai Zulkifli Muntaha ya. Terima kasih teman-teman sekalian, salam literasi, cinta lestari. Berbanggalah dengan apa yang kita punya dan berbanggalah dengan apa yang kita raih. Karena sejatinya manusia itu tidak boleh berkecil atau insecure dengan manusia yang lain. Karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya saya sangat bersyukur diundang di sini, diundang di salah satu podcast yang menurut saya adalah terbaru, kemudian sangat kekinian dan ini adalah perdana bagi kami di Ikatan Pemuda Pelajar Sofifi. Sangat berterima kasih dan juga mengucapkan syukur tentunya karena kehadiran teman-teman MBKM, mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan program proyek kemanusiaan. Yang itu titik tolak pengembangannya adalah mengembangkan literasi di Kelurahan Sofifi. Tentunya mewakili keluarga besar Ikatan Pemuda Pelajar Sofifi, saya berterima kasih banyak atas program-program yang telah sangat menyentuh dengan literasi, pengembangan literasi di Kelurahan Sofifi. Dan yang kedua, saya ingin juga mengucapkan syukur alhamdulillah kepada kita sekalian, baik itu teman-teman pegiat literasi maupun teman-teman mahasiswa pemuda dan seluruh sahabat kita sekalian yang ada di Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa bahagia karena kebahagiaan itu tidak dibayar. Kebahagiaan itu kita tidak membayar. Kebahagiaan itu diraih. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus memulai sesuatu dengan rasa kebahagiaan. Jangan memulai sesuatu dengan rasa khawatir. Karena ketika kita memulai sesuatu dengan rasa khawatir, maka kekhawatiran itu akan membelenggu pikiran dan perasaan kita. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Lamadi. Saya adalah Ketua Pemuda Pelajar Sofifi dan juga pegiat literasi di Sofifi. Dan saya diundang di sini sebagai narasumber. Tentunya bukan menggurui ataupun tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ingin sedikit membagi edukasi tentang literasi, khususnya literasi bahasa. Itu Zulkifli Muntaha, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Saya sangat bersyukur. Oke, jadi gini Kak Kaula, kita bakal membahas mengenai literasi bahasa, dimana kayak membahas mengenai antara tantangan dan juga peluang gitu tentang bahasa ini. Kira-kira kasih sedikit ya awalan gitu untuk kita memulainya tentang literasi bahasa. Baik teman-teman sahabat literasi cinta lestari sekalian. Ketika Jul memberikan pertanyaan ini, menurut saya ini adalah sesuatu pertanyaan yang ketika menjawabnya kita dilema ya antara menjawab dengan akademis atau yang ukuran-ukuran pengalaman atau ukuran yang memang atas dasar sesuatu yang kita ingin raih. Ini menjadi tantangan. Jadi ketika bicara tentang literasi bahasa, maka ada dua konsep utama menurut beberapa pandangan bahwa kita manusia itu memiliki kedua kemampuan, yakni kemampuan reseptif dan kemampuan produktif. Atau kita kenal dalam ilmu bahasa itu 4 keterampilan berbahasa. Kemampuan reseptif itu mengukur kemampuan kita manusia itu dalam segi membaca, dan yang kedua adalah segi menyimak. Itu kemampuan reseptif, kemampuan menerima sesuatu. Dan kemampuan yang kedua adalah kemampuan produktif. Kemampuan produktif seseorang dalam keterampilan berbahasa itu diukur dari kemampuan menulis dan kemampuan berbicara. Ya, hari ini yang kita lakukan ini adalah mengukur kemampuan berbicara kita, yakni kemampuan berbahasa untuk konteks berbicara. Dan saya ingin melanjutkan, selain kemampuan reseptif dan kemampuan produktif, tantangan yang paling berat kita hadapi khususnya literasi bahasa ini adalah kemampuan kita berkomunikatif atau kita sebut sebagai ragam lisan dan juga ragam tulis. Kadangkala sebagai manusia yang kita dikatakan sebagai manusia-manusia abad kekinian, atau kalau
kalau saya bisa melapiskan itu ada generasi alfa, generasi milenial, dan generasi old atau generasi yang memang sudah lebih dulu daripada kita. Kalau kita bicara tentang literasi bahasa, maka tantangan yang paling berat yang kita hadapi saat ini adalah generasi alfa dan generasi milenial. Kalau kita pada konteks literasi bahasa, maka tidak terlepas dari literasi bahasa tulis dan literasi bahasa lisan. Nah, tentunya juga tidak bisa terlepas lagi dengan yang kita sebut sebagai dalam konsep kantor bahasa provinsi atau kantor bahasa khususnya di pusat, itu ada 3 ultimatum tetap. Yakni yang pertama itu adalah kita harus menguatkan bahasa Indonesia. Kemudian kita harus pelajari atau kita harus kuasai bahasa asing. Dan yang paling penting kita harus lestarikan bahasa daerah. Nah, ini menjadi benang merah kita bicara tentang literasi bahasa. Sudah sejauh mana kemampuan berbahasa Indonesia kita? Sudah sejauh ketika kita bicara tentang bahasa Indonesia, maka sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 itu bahwa bahasa, bendera, dan lambang. Nah, itu bahasa, lambang, dan itu bahasa Indonesia dalam konteks 28 Oktober 1928 itu sudah sangat kuat. Dalam butir ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tentunya dari lingkungan formal itu tidak bisa terlepas dari pengaruh bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita dituntut oleh undang-undang untuk harus berbahasa Indonesia di lingkungan formal. Tetapi seyogianya ketika kita tarik ulur dalam konteks Maluku Utara, khususnya di Kelurahan Sofifi dan sekitarnya, maka bahasa Indonesia ini menjadi bahasa kedua. Bahasa pertama kita adalah bahasa ibu dan juga bahasa bantu atau kita sebut sebagai bahasa pasar. Bahasa pasar itu yang saat komunikasi sehari-hari itu kita sering menggunakan, saya memanggil Jul, kita mau panggil pengana. Itu adalah bahasa pasar, itu kita kenal. Kemudian yang ketiga kita akan mengukur kemampuan bahasa asing kita. Karena memang kalau kita berbicara tentang abad 4.0 sampai 5.0, maka kita tidak boleh memarginalkan bahasa asing. Kemampuan bahasa asing kita kita harus menguasai. Jangan kita anti terhadap bahasa asing. Nah, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada Jul. Tetapi yang paling saya tekankan itu adalah ketika bicara tentang literasi bahasa, itu ukuran-ukuran. Indikator-indikatornya adalah melihat bagaimana generasi kita, khususnya generasi alfa, generasi milenial, dan generasi old atau generasi muda saat ini untuk tidak malu, khususnya untuk tidak malu menggunakan bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu adalah bagian daripada identitas. Kalau kita bicara tentang bahasa itu adalah budaya. Kalau kita bicara tentang bahasa itu dia tidak arbiter. Bahasa itu dia tidak statis, dia dinamis, dan juga bahasa itu arbiter, dia berubah-ubah. Maka dengan demikian kita tidak boleh mengkultuskan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Tetapi kita perlu fokus untuk mempelajari bahasa ibu kita terutama. Dan yang kedua, kita tidak boleh enggan di lingkungan formal untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kita perlu untuk menggali potensi dan kemampuan inovasi kita untuk belajar menguasai bahasa asing. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada Zulkifli dan juga teman-teman pencinta literasi sekalian, khususnya literasi bahasa. Kakak Ula, saya cukup tertarik dengan penjelasan tadi, terutama di bahasa daerah ya, bahasa ibu, di mana kita harusnya ya pakai bahasa daerah gitu. Penting juga untuk kita lestarikan bahasa daerah. Pertanyaan nih, saya muncul pertanyaan sedikit. Menurut Kakak Ula, bagaimana perkembangan tentang bahasa daerah Tidore Kepulauan, tepatnya di Kelurahan Sofifi? Oke, ketika berbicara tentang satu bahasa, tentunya bahasa Tidore yang ada di Pulau Tidore, yang memang di Sofifi, khususnya di Kelurahan Sofifi ini, kalau kita lihat-lihat masyarakatnya masih mayoritas orang Tidore. Orang Tidore itu tentunya bahasanya sama, walaupun mungkin kampung atau kelurahannya berbeda-beda. Mungkin ada dari Toloa, ada dari Mareku, ada dari Gamtufkange dan seterusnya, tapi satu bahasa, yakni bahasa Tidore. Begitupun dengan kelurahan ini, Kelurahan Sofifi. Tadi ketika bicara tentang ada tantangan, ada peluang, maka tentunya pasti akan ada. Di setiap zaman, mulai dari bahasa itu diciptakan sampai bahasa itu terancam punah,
itu ada tantangan dan ada peluang. Maka kalau bicara tentang bahasa Tidore di Sofivi sendiri, itu memang kita mau suka dan tidak, menolak dan tidak, itu bahasa Tidore itu sudah menjadi bahasa kedua. Artinya bahwa orang-orang tertentu saja, walaupun orang tuanya itu ibunya mungkin orang Tidore, bapaknya mungkin orang Tidore juga, dan komunikasi di rumahnya itu tidak terbiasa dengan bahasa Tidore, sedangkan anak ini di sekolah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di kawan-kawan atau istilahnya teman sejawat mereka itu menggunakan bahasa pasar atau bahasa Kitangana tadi yang saya maksudkan. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan seorang anak atau seorang masyarakat itu dalam berbahasa Tidore. Maka apa yang saya kutip misalnya dari Profesor Dr. Gufran Ali Ibrahim. Gufran Ali Ibrahim dalam satu artikelnya itu mengatakan bahwa mulailah berbahasa atau mulailah mempelajari bahasa daerah itu dari keluarga. Nah, mulailah mempelajari bahasa daerah itu dari keluarga. Kenapa demikian? Karena keluarga itu sangat berperan aktif dan berperan sangat reseptif untuk kemampuan seorang anak dalam menguasai bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Tidore. Karena tidak bisa dipungkiri, orang istilahnya kalau di Sofivi ini kebanyakan kalau orang tua-tua, istilahnya kita orang yang lebih dewasa daripada kita, itu kemampuan berbahasa Tidorenya masih aktif. Sedangkan kita anak generasi muda itu kemampuan berbahasa Tidorenya sudah sangat pasif. Jadi ketika ada respon baru istilahnya ada komunikasi, baru ada komunikan. Ada komunikator baru ada komunikan. Ketika tidak ada maka tidak. Bahkan ketika kita berbahasa dengan seseorang menggunakan bahasa Tidore, mereka menjawab dengan bahasa Indonesia. Nah itu bahwa memang kita bisa mengukur bagaimana tingkat kemampuan berbahasa daerah kita, khususnya berbahasa Tidore. Maka apa solusinya? Solusinya seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Gufran Ali Ibrahim. Kalau memang keluarga kita latar belakangnya adalah berasal dari Tidore, maka sudah barang tentu kita harus merevitalisasi bahasa Tidore kita dari keluarga. Nah, kemudian yang kedua, solusi yang selanjutnya adalah penting sekali untuk kita melihat di pendidikan, khususnya pendidikan formal, informal maupun non formal. Baik Jul dan sahabat literasi sekalian, ketika kita bicara tentang bahasa Tidore, komunikasi bahasa Tidore dan kemampuan bahasa Tidore bagi orang Tidore yang ada di Kelurahan Sofivi, maka kita patut melihat 3 hal atau 3 indikator. Yang pertama, kemampuan bahasa Tidore bagi usia remaja. Kemudian kemampuan bahasa Tidore bagi usia pemuda dan kemampuan bahasa Tidore bagi usia dewasa. Dari 3 kemampuan bahasa Tidore inilah yang akan menjadi indikator kuat apakah orang Tidore yang berasal dari Tidore dan tinggal di Kelurahan Sofivi mampu berbahasa secara aktif atau tidak. Tapi pada hipotesa dasar saya di Sofivi ini, notabene yang kemampuan bahasa Tidorenya dikategorikan sebagai berbahasa aktif, itu kebanyakan adalah orang berusia dewasa yang masih aktif dalam hal berbahasa Tidore. Tapi kalau usia remaja dan usia pemuda, notabene seperti saya, itu kebanyakan telah kita kategorikan sebagai ada alih kode dan campur kode di situ. Karena saat kita berkomunikasi dengan bahasa Tidore ke orang misalnya usia remaja, maka mereka memahami itu. Mereka memahami apa yang kita sampaikan. Tetapi untuk menjawab apa yang kita sampaikan itu tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi bisa tapi agak canggung untuk menggunakan bahasa Tidore. Akhirnya mereka menjawab itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa pasar. Itu untuk mengukur kemampuan bahasa Tidore, orang Tidore yang tinggal di Sofivi. Tentunya ada tantangan yang sangat besar sekaligus peluang. Nah, yang menjadi peluang di sini adalah memang perlu ada revitalisasi. Peluangnya adalah revitalisasi yang perlu kita galakkan terus-menerus kepada generasi bahwa memang penting kalau kita identitasnya adalah orang Tidore, maka jangan sungkan
untuk berbahasa Tidore kepada orang Tidore. Kira-kira itu ya, Jul dan juga sahabat literasi sekalian. Kak Asrul, saya mau tanya lagi nih. Saya lebih tertarik sih sama kayak pemuda-pemuda begitu, karena memang merekanya kurang apa namanya, kurang untuk bisa berbahasa daerah begitu, apalagi bahasa Tidore kan. Nah, pertanyaan saya Kaula, dia mengenai kita kan sekarang lagi apa namanya, lagi arus sosial medianya itu kencang sekali kan. Kira-kira peran pemuda ini untuk melestarikan bahasa daerah melalui apa namanya sosial media ini bagaimana? Punya peran penting untuk itu? Silakan. Jul dan sahabat literasi sekalian, pertanyaan saya sangat menarik ya. Ya, saya pikir ini bukan hanya pertanyaan ini bukan dikhususkan saja kepada teman-teman pemuda Sofifi, tetapi saya pikir seluruh pemuda yang ada di Maluku Utara yang begitu mencintai daerah dan bahasa ibunya, kiranya perlu kita menggalakkan bersama dan kita terus merevitalisasi bahasa daerah kita. Ada satu pandangan menurut saya baik sekali untuk kita ilhami dalam diri, dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa memang ketika kita bicara tentang manusia, materi ini ketika kita bicara tentang bahasa, maka materi uang itu kapan saja akan bisa habis, bisa hilang. Materi bersifat harta itu kapan saja bisa hilang. Tetapi ketika hilangnya satu bahasa, maka hilanglah kebudayaan, hilanglah peradaban. Maka ini jangan sampai terjadi di lingkungan maupun di masyarakat kita. Maka ada hal-hal yang kalau di dunia digitalisasi saat ini, benar memang saat ini memang pemuda Sofifi belum terlalu memfokuskan ke tahapan itu. Tapi kemarin kehadiran teman-teman mahasiswa MBKM di Kelurahan Sofifi yang telah membuat pendataan untuk mendata tentang revitalisasi bahasa daerah yang ada di Kelurahan Sofifi. Dari 13 RT, saya pikir ini baik untuk hipotesa dasar bagi kami untuknya pemuda, bahwa memang kami perlu untuk mengenali tentang identifikasi bahasa daerah mana saja yang ada di Kelurahan Sofifi, terutama bahasa daerah Tidore. Memang kalau saya secara pribadi selaku ketua pemuda, sejauh ini sih belum ada program untuk bahasa daerah dikuatkan di Tidore. Karena memang tadi menurut pandangan saya secara pribadi, orang Tidore yang hidup di Kelurahan Sofifi ini masih aktif dalam hal usia dewasanya tadi. Tapi yang masih menjadi kita prihatin adalah usia remaja. Maka perannya paling penting saat ini adalah peran media sosial. Peran media sosial terutama kita baik tadi yang Jul sampaikan, bahwa memang perlu ada pembiasaan untuk saat menulis di media sosial baik itu FB maupun IG, kita terbiasa dengan menggunakan bahasa daerah Tidore. Misalnya kalau saya mau menulis misalnya puisi atau kadola bololo, dalil tifa, dalil moro, saya bisa mengutarakan itu lewat FB. Biar ada revitalisasi, itu maksudnya ada revitalisasi karena memperkaya kembali bahasa daerah kita. Misalnya wange lamo macahaya koko, wange soru tada mahakarnono, tote demunara, to manawa itu regu. Itu artinya bahwa kita mencoba untuk merevitalisasi bahasa daerah lewat media sosial. Mungkin demikian ada lagi Tomasuba sesalam, to filang doaro. Ini kan perlu untuk dikenali bagi diri kita sendiri dan juga orang banyak bahwa ini loh bahasa daerah kita. Nasrullah Lamadi memiliki bahasa daerahnya sendiri. Begitupun Zulkifli memiliki bahasa daerah sendiri. Karena kekuatan moral kita itu tergantung dari bagaimana pertama kali madrasah pertama kita itu mengajarkan. Atau kita bilang ibu itu mengajarkan kita bahasa pertama kali itu apa. Misalnya bapak saya orang Buton. Ibu saya orang Tidore. Tetapi ketika saya lahir berkembang di lingkungan dan seorang ibu yang merawat saya itu adalah orang Tidore, saya begitu fasih dan dalam tahapan komunikasi maupun mengerti bahasa Tidore. Itu kekuatan seorang ibu dan bahasa ibu itu sendiri. Tapi bagi teman-teman sahabat literasi sekalian, memang penting sekali kita terus untuk memperkaya diri kita, mengayakan bahasa daerah di media sosial. Mulai sekarang, mulai detik ini kita tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa daerah, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Itu Jul
Terima kasih. Em, sudah banyak yang kita bahas. Mungkin satu lagi deh. Terakhir deh. Eh, Mau tanya sama Kak Asrul, seberapa optimis Kak Asrul untuk bisa lihat kayak em, generasi kita tuh bisa menjaga tidak, bisa melestarikan tidak? Seberapa optimis gitu? Kayak pertanyaan yang dari diri sendiri aja gitu, dari ke Kak Asrul. Ya, baik. Ketika ditanya tentang optimisme, ya, jelasnya setiap eh, individu dan juga kelompok masyarakat tentunya harus saling bahu-membahu. Ketika bicara tentang satu dekadensi bahasa, terutama dengan bahasa daerah, makanya itu harus saling bahu-membahu seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Ibrahim Gibra, atau kita kenal dengan Profesor Gufran Al Ibrahim, bahwa memang ketika bicara tentang bahasa itu kembali kepada keluarga kita. Selain itu harus ada perhatian. Perhatian paling pertama adalah perhatian dari keluarga. Perhatian yang kedua adalah perhatian dari pemerhati bahasa. Dan perhatian yang ketiga adalah perhatian dari pemerintah. Nah, khususnya pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian kantor bahasa Provinsi Maluku Utara, kemudian ada pemerintah-pemerintah yang terkecil misalnya kelurahan atau desa. Itu yang penting untuk kita saling bahu-membahu menjaga, melestarikan dan memberikan revitalisasi bagi bahasa daerah. Kalau ketika kita bicara tentang optimisme, maka saat ini saya bisa kategorikan bahwa saya kurang optimis gitu. Kurang optimis karena memang ada indikator-indikator. Indikator yang pertama adalah bagaimana penguasaan bahasa daerah kita yang ada di Kelurahan Sofifi ini seyogianya terlampau statis, dia tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena kita lebih cenderung enak dan senang menggunakan bahasa pasar, kitangana dan seterusnya tadi, ketimbang menggunakan bahasa Tidore. Berbeda dengan desa-desa yang lain. Kalau di Oba Utara ini mungkin masih ada yang kuat, misalnya desa Somahode, Ampera, Gorojou, itu masih kuat dengan kental sekali dengan bahasa daerah Tidorenya. Kenapa demikian? Karena mereka memulai dari keluarga. Kental sekali keluarga mereka itu dari Tidore. Jadi saat keluarga keluar ke masyarakat sampai pada masyarakat umumnya itu masih kental dengan bahasa Tidore. Jadi kalau di daerah Tonoba Utara mungkin Somohode, Ampera, Garojou itu masih optimis. Tapi untuk di Kelurahan Sofifi itu sendiri, kalau dikatakan optimis, saya lebih cenderung bukan tidak mau optimis, bukan, tetapi perlu ada bergandeng tangan untuk merawat ini gitu. Karena ini bukan kerjanya pemuda saja, tetapi tentunya ini kerja banyak orang. Karena ini bagian daripada peradaban. Kalau bahasa itu dia tidak dikatakan dia lumpuh atau dia hilang, maka hilanglah peradaban kita. Maka baiknya kita harus bergandeng tangan, merevitalisasi dengan cara apa saja. Yang penting bahasa itu dia kena kepada anak-anak, kena kepada generasi, kena kepada kita semua. Agar apa? Agar lagi dan lagi bahasa itu tidak cenderung orang malu untuk menggunakannya. Karena memang zaman modern saat ini memang orang agak sungkan ya, untuk menggunakan bahasa daerah di samping kanan kiri kita ini yang bukan orang daerah kita. Ini yang menjadi tantangan untuk kita semua. Tapi saya secara pribadi saya akan terus memupuk semangat ini untuk di Kelurahan Sofifi ini ada terminal bahasa. Saya sih idenya begitu, terminal bahasa, maksudnya ada satu kompleks begitu, satu di Kelurahan Sofifi ini yang memang itu menjadi tempat persinggahan. Jadi orang, kalau saya kemarin memikirkan itu di Sekretariat Solusi Sekolah Literasi Sofifi ini, anak-anak kemarin saya buatnya itu ada literasi sastra, ada literasi bahasa, kemudian ada literasi seni dan budaya. Literasi bahasa kemarin kami giatkan itu adalah literasi bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Tidore. Anak-anak itu diajarkan bagaimana cara berbahasa Tidore. Jadi mereka membiasakan diri untuk berbahasa Tidore. Baik Jul dan sahabat literasi sekalian, jadi memang ada satu program, menurut saya sih ini adalah ide gila, tetapi
patut dipakai juga sebenarnya. Itu saya mencoba untuk mencanangkan itu terminal bahasa. Jadi di Sofivi ini harus ada terminal bahasa, bukan hanya terminal mobil, terminal ojek, tapi juga ada terminal, bukan cuma terminal speed, tapi terminal bahasa juga. Jadi saat orang singgah di satu tempat itu, orang harus menggunakan bahasa Tidore begitu. Jadi mereka belajar bahasa Tidore, kemudian ataukah saat singgah di situ wajib untuk menggunakan bahasa Tidore. Jadi ya bisalah kita gunakan di sekretariat ini sebagai terminal bahasa. Orang singgah, saat orang singgah, kemudian orang berhenti sebentar, itu harus menggunakan bahasa Tidore. Itu namanya adalah gerakan revitalisasi. Ada banyak hal yang perlu kita gerakan. Saya waktu itu di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kalau saya tidak salah, itu kita pernah buat ada Gamadoto atau kita kampung bahasa Tafaga. Itu di Kelurahan Tafaga, Moti Tafaga. Itu bagus sekali karena kalau sahabat literasi pernah sampai ke Moti, maka jangan lupa mampir di Tafaga. Tafaga itu adalah satu kelurahan yang sangat unik. Keunikannya itu disertakan dengan budaya atau kita sebut sebagai bahasanya tadi. Di Tafaga itu satu orang itu mampu menguasai 3-4 bahasa. Mulai dari bahasa Tidore, bahasa khususnya bahasa daerah ya, bahasa Tidore, bahasa Makeang, baik itu Makean dalam, Makean luar, sampai bahasa Ternate. Ya, jadi memang saat orang naik kelapa, kita manggil dengan bahasa Tidore. Misalnya saya pakai bahasa Tidore nih ya, Uchima, Oyoras, bilang turun sudah, makan dulu. Tetapi saat dari atas dia balasan dari atas itu menggunakan bahasa Makeang. Itu hebatnya di Tafaga. Ya variasi sekali, makanya itu keunikan. Kalau ada satu penelitian dari saya lupa namanya di dosen juga, salah satu dosen di ilmu budaya, antropologi ilmu budaya itu, beliau meneliti tentang itu. Tesisnya tentang keunikan bahasa daerah di Moti Tafaga, karena itu unik sekali. Dan itu memang kita di Sofivi itu banyak bahasa, tetapi kita tidak mampu menguasai bahasa seperti masyarakat Tafaga. Paling dalam satu keluarga itu satu orang bisa menguasai satu bahasa. Tapi di Tafaga beda. Satu orang bisa 3 bahkan 4 bahasa. Itu kami sudah Datanya masih sampai sekarang valid sekali. Waktu itu kami juga meresmikan bahasa itu kampung bahasa Tafaga atau Gamadoto itu di kurang lebih di tahun 2019 atau 2020-an itu. Kalau tidak salah di masa-masa itulah. Nah, itu memang kenangan yang paling indah menurut saya karena kami menghasilkan satu karya di sana. Dan kami berharap juga di Sofivi menjadi satu semacam destinasi wisata khusus bahasa juga. Karena memang bahasa itu di mana-mana kalau bahasa saya paling seksi gitu. Seksi ini maksudnya indah, seksi, sesuatu yang seksi itu kan indah dipandang gitu ya. Jadi interpretasinya jangan terlalu liar, Jul. Ini kita bahas tentang bahasa, jangan dibahas yang lain. Oke, kira-kira itu Jul ya untuk jawaban bagaimana cara untuk generasi muda mampu tidak memberikan optimisme. Jelasnya itu kita tetap optimis, tetapi dilihat lagi bagaimana kita saling merangkul tidak, saling bahu-membahu tidak. Karena kalau kita berjalan sendiri, seoptimis apapun pasti akan lumpuh juga. Itu kira-kira Jul. Wow. Keren sekali sudah disinggung dari dari Kampung Tafaga itu. Wah, itu keren sekali juga sih. Saya pernah dengar itu. Ya, dengan pertanyaan saya sudah habis ya karena dijawab oleh Kak Asrul dengan sangat lancar, dengan sangat sistematis. Mungkin berakhir juga pembahasan kita kali ini gitu. Saya berterima kasih sekali untuk Kak Asrul karena untuk mengundang Kak Asrul ini sangat susah. Sangat susah sekali, beliau ini sibuk parah jadi juri di sana sini, juri deklamator puisi. Jadi terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya. Buat teman-teman, nih terakhir closing statement dari Kak Asrul, kira-kira mau kasih closing statement apa? Oke, baik, sahabat literasi, salam literasi cinta lestari, Jul dan teman-teman semua. Ketika kita berbicara tentang bahasa, maka kita bicara tentang identitas.
Ketika kita bicara tentang bahasa, kita bicara tentang budaya. Maka dari hal itu, saya berharap kepada kita sekalian bahwa bahasa itu jangan ditentang di dalam hati. Tapi kita perbaiki hati kita untuk membahasakan sesuatu dengan indah. Ketika bahasa yang keluar dari artikulasi kita itu indah, maka penyampaian kita pun terdengar indah. Tetapi bahasa kita yang kita sampaikan itu tidak indah, maka di pendengaran orang atau komunikator kita itu pun terdengar tidak indah. Berdasarkan hal itu, maka penting kiranya sebagai generasi muda kita perlu mendukung program pemerintah maupun program apa saja yang bercirikan tentang bahasa. Karena ketika di dunia ini tidak ada bahasa, dunia ini akan lumpuh. Tidak akan ada komunikasi yang bersifat verbal tadi. Maka demikian perlu sekali lagi untuk kita belajar lebih giat lagi tentang bahasa, khususnya apa yang diprogramkan oleh pemerintah, mulai dari bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, dan juga pelajari, kuasai bahasa asing, sehingga kita tidak tertinggal dan pun tidak meninggalkan. Kalau kita tertinggal berarti kita tidak menguasai bahasa asing. Kalau kita meninggalkan berarti kita meninggalkan bahasa daerah. Oleh karena itu terakhir dari saya, jangan pernah berhenti belajar, karena sejauh ini hidup tak pernah berhenti mengajarkan kita. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Adik Jul ya. Closing statementnya membekas gitu. Jadi diingat selalu apa yang sudah disampaikan oleh Kak Asrul tentang bahasa. Kita selalu jaga tentang bahasa daerah kita, karena itu penting, karena itu identitas. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga untuk komen. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya bakal ada bintang tamu yang lain gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen. Dadah semuanya.